Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing pendekatan konseling psikoanalisis, person-centered, dan gestalt. Rangkuman materi dan soal latihan dari modul PPG, Guru Bimbingan dan Konseling. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pendekatan psikoanalisis, tokoh Sigmund Freud. Hakikat manusia. Manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Menurut Corey 2016. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi dan peristiwa, dorongan biologis serta dorongan insting dan peristiwa psikoseksual tertentu pada masa 5 tahun pertama kehidupannya. Struktur kepribadian. Pertama, id, yaitu pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya. 2. Ego, berfungsi untuk menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar dan idealnya merepresentasikan alasan dan akal sehat. 3. Superego, berfungsi sebagai wadah impuls id untuk menghimbau ego agar menggantikan tujuan yang realistik dengan yang moralistik, serta memperjuangkan kesempurnaan. Asumsi tingkah laku bermasalah terjadi ketika dinamika antara id, ego, dan superego tidak seimbang. Ego tidak bisa mengontrol id dan superego ke dalam kesadaran sehingga muncul kecemasan yang menyebabkan mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri. Peran dan fungsi konselor. A. Berperan anonim. Walaupun saat ini Freudian mulai mengakui pentingnya komunikasi langsung antara konselor dan konseli, tidak hanya di balik layar. B. Pendengar aktif. C. Analisator konflik. Fungsi konselor. A. Menciptakan hubungan keefektifan dalam hubungan personal. B. Mendorong terjadinya pemindahan perasaan konseli. C. Memperoleh kendali atas tingkah laku yang implisit dan irasional. D. Berusaha membantu konseli dalam mencapai kesadaran atas pengalaman-pengalaman yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Mekanisme pertahanan ego. 1. Represi, 2. Denial, 3. Proyeksi, 4. Fiksasi, 5. Regresi, 6. Rasionalisasi, 7. Sublimasi, 8. Displacement, 9. Reaction formation, 10. Introyeksi, 11. Identifikasi, dan 12. Kompensasi. Saya tidak akan menjelaskan artinya satu persatu, tapi nanti ada beberapa di soal ya. Kemudian tahapan konseling, pertama tahap pembukaan atau the opening phase, 2. Pengembangan transferensi atau the development of transference, 3. Bekerja melalui transparency atau working through, 4. Resolusi transparency atau the resolution of transference. Teknik konseling. Pertama asosiasi bebas, 2. Penafsiran, 3. Analisis mimpi, 4. Analisis resistensi, 5. Analisis transparansi, 6. Analisis kepribadian, 7. Hipnotis. Cara ini dipengaruhi oleh Joseph Breuer dalam membantu katarsis. Dalam praktik selanjutnya, Freud mengandalkan teknik relaksasi. 2. Pendekatan konseling person-centered. Tokoh Carl Ransom Rogers. Munculnya pendekatan ini didasarkan pada konsep psikologi humanistik sebagai reaksi terhadap directive counseling dan pendekatan psikoanalisis. Hakikat manusia menurut konseling person-centered. Pertama, manusia mempunyai potensi untuk memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. 2. Berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri. 3. Manusia melakukan sesuatu berdasarkan persepsinya atau subjektif. 4. Setiap manusia pada dasarnya baik sesuai dengan harkat dan martabat. 5. Dapat bertanggung jawab dan konstruktif.
Asumsi tingkah laku bermasalah menurut person-centered, yaitu konseli mengalami kondisi penghargaan bersyarat, inkongruensi atau tidak kongruen, memiliki sikap defensif atau membela diri, dan disorganisasi. Self-concept, semua aspek dari keberadaan dan pengalaman diri yang dipersepsikan oleh kesadaran, tidak identik dengan organismic self ya. Kemudian ada ideal self, pandangan seseorang terhadap diri seperti yang diharapkannya. Biasanya berisi berbagai atribut positif yang diharapkan seseorang pada dirinya. Inkongruensi adalah kesenjangan antara ideal self dan self-concept. Dengan kata lain, adanya ketidaksesuaian antara persepsi diri mereka dan pengalaman mereka dalam kenyataan, sehingga menimbulkan kerentanan, kecemasan, dan ancaman. Tujuan dan proses konseling person-centered, konseli dapat mencapai karakteristik pribadi yang beraktualisasi diri atau berfungsi penuh atau fully functioning persons. Konseling pada dasarnya bertujuan mereorganisasi konsep diri konseli melalui fasilitasi sikap genuineness, empathy, dan unconditional positive regard. Tahapan konseling: 1. Menciptakan kondisi dan hubungan fasilitatif. 2. Memberikan kebebasan konseli untuk mengekspresikan perasaannya. 3. Mengidentifikasi perasaan konseli. 4. Mengembangkan pemahaman konseli. Dan 5. Merefleksikan pengalaman untuk terbuka pada perubahan. Keterampilan dasar konseling: ada acceptance atau penerimaan, lead or open question atau teknik bertanya, restatement dan paraphrasing atau pengulangan pernyataan dan parafrase, reflection of thoughts and feeling atau pemantulan pikiran dan perasaan, clarification atau klarifikasi, confrontation atau konfrontasi, reassurance atau penguatan atau dukungan, dan summary atau merangkum. Sikap konselor person-centered: A. Kongruen atau genuineness adalah menampilkan diri yang sebenarnya, asli, terintegrasi, dan otentik. Konselor yang otentik menampilkan diri yang spontan dan terbuka, baik perasaan dan sikap yang ada dalam dirinya, serta dapat berkomunikasi secara jujur dengan konseli. B. Unconditional positive regard and acceptance. Unconditional positive regard berarti bahwa konselor tidak melakukan penilaian dan penghakiman terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku konseli berdasarkan standar norma tertentu. Acceptance menunjukkan penghargaan yang spontan terhadap konseli dan menerimanya sebagai individu yang unik. Empathy atau deep understanding adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan konseli, melihat melalui sudut pandang konseli, peka terhadap perasaan konseli, sehingga konselor mengetahui bagaimana konseli merasakan perasaannya. 3. Pendekatan Gestalt. Tokoh Frederick S. Perls. Hakikat manusia menurut Gestalt: pertama, individu saling tersusun sepenuhnya dari bagian-bagian yang saling berkaitan. 2. Individu-individu juga bagian dari lingkungannya sendiri dan tidak bisa dimengerti jika terpisah darinya. 3. Individu adalah aktor bukan reaktor. 4. Individu memiliki potensi untuk menyadari sepenuhnya semua sensasi, pikiran, emosi, dan persepsi. 5. Individu-individu sanggup melakukan pilihan tertentu karena sadar betul akan dirinya, lingkungannya, dan kebutuhannya. 6. Individu-individu memiliki kapasitas untuk mengatur hidup mereka sendiri secara efektif. 7. Individu-individu tidak mengalami masa lalu dan masa depan. Mereka dapat mengalami hanya diri mereka di masa kini atau di sini dan sekarang. 8. Individu pada dasarnya bukan baik atau buruk. Asumsi tingkah laku bermasalah. Pertama, pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, mengancam. Underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi.
Perkembangan yang terganggu karena terjadi ketidakseimbangan antara apa-apa yang harus atau self-image dan apa-apa yang diinginkan atau self. 3. Ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Serta 4. Melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan dan proses konseling. Menurut Yontip dan Jacobs tahun 2005 dalam Nelson tahun 2011 melihat bahwa satu-satunya tujuan konseling Gestalt adalah kesadaran. Konseling Gestalt juga memiliki tujuan utamanya yaitu pengintegrasian kepribadian. Jadi kalau ada Gestalt itu tanda kuncinya kesadaran gitu ya. Peran dan fungsi konselor. Satu fungsi yang penting dari konselor Gestalt adalah memberikan perhatian pada bahasa tubuh konselingnya. Tahapan konseling. Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling. Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan konseli untuk mengikuti prosedur. Fase ketiga, konselor mendorong konseli untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Fase keempat, setelah konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang dirinya, tindakannya, dan perasaannya, maka konselor sampai pada fase akhir. Teknik konseling. Ada kursi kosong atau empty chair, top dog versus underdog, membuat serial atau making the rounds, saya bertanggung jawab atas atau I take responsibility for ... kemudian bermain proyeksi atau playing projection. Ada juga pembalikan atau reversal teknik, latihan gladi resik atau the rehearsal experiments dan sebagainya. Langsung ke latihan soal ya. Pertama, Andi adalah seorang peserta didik yang terkenal agresif di kelasnya. Namun, lama-kelamaan dia menjadi rajin berolahraga lari maraton dan bahkan sering mengikuti berbagai pertandingan. Menurut teori Freud, yang dilakukan Andi adalah titik-titik. A. Regresi, B. Rasionalisasi, C. Sublimasi, D. Displacement. Jawabannya adalah C. Sublimasi, yaitu mengalihkan energi seksual atau energi agresif ke saluran lain. Seperti contohnya Andi ya, sikap agresifnya dialihkan ke bidang olahraga, ke hal yang lebih positif ya. Kalau regresi itu kembali ke fase pengembangan sebelumnya. Misalnya kan kita menghisap usia awal ya. Nah, pada saat anak agak dewasa masih menghisap jempol karena mengalami kecemasan, itu disebut juga regresi ya. Kemudian rasionalisasi, membuat alasan bagus. Misalnya ikut tes pertandingan futsal misalnya, tapi tidak lulus. Nah, terus bilang itu mah memang bukan hal yang baik buat saya, seperti itu. Jadi alasannya dibuat-buat. Kemudian displacement, mengarahkan energi ke objek atau orang lain ketika objek atau orang asli tidak dapat diakses. Misalnya kita mau marah nih ke atasan, tapi kan tidak mungkin ya marah ke atasan. Akhirnya kita melampiaskannya ke rekan kerja, seperti itu. Soal nomor 2, Bu Yanti adalah seorang guru BK di suatu sekolah. Beliau menghadapi seorang peserta didik yang tidak percaya diri. Bu Yanti berpandangan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli tersebut adalah dengan cara mengubah konsep dirinya. Maka Bu Yanti sebenarnya sedang menggunakan pendekatan titik-titik. A. Psikoanalisis, B. Realita, C. Person-centered, D. Threat and Factor. Jawabannya adalah C. Person-centered. Di sini ada kata kunci ya dalam soal konsep diri. Nah, konsep diri itu teori dari Rogers ya, person-centered, yang mengatakan kalau masalah itu adanya ketidaksesuaian antara ideal self dan self concept atau persepsi diri dengan pengalamannya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 3, pada proses konseling, konselor dapat menempatkan diri dan memahami
apa yang dirasakan dan dialami oleh konseli dan tidak memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang diyakini konseli baik itu bersifat positif maupun negatif. Teknik yang dimaksud adalah titik-titik. A. Listening, B. Understanding, C. Reflection of feeling, D. Empathy. Jawabannya adalah D. Empathy. Jadi empati ini adalah seolah-olah berada dalam kehidupan orang lain, melihat segala hal dari sudut pandang konseli, memberikan perasaan aman pada konseli. Empati merupakan cara yang efektif karena memungkinkan konseli mendengarkan dirinya sendiri dan efeknya menjadikannya terapis untuk dirinya sendiri ya. Soal nomor 4, seorang konselor yang merasa senang berjumpa dengan konseli, maka ia mengatakan, "Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini." Hal ini merupakan contoh sikap konselor yang titik-titik. A. Empathy, B. Unconditional positive regard, C. Genuineness, D. Congruence. Jawabannya adalah C. Genuineness. Genuineness adalah konselor terbuka dan bertindak apa adanya. Dalam proses konseling, perlu ditampilkan oleh konselor agar konseli memiliki sikap positif. Soal nomor 5, konselor menghadapi seorang konseli yang pemurung dan sering tiba-tiba teriak di kelasnya. Setelah diketahui latar belakangnya, ternyata konseli tersebut telah melalui pengalaman pahit karena perceraian orang tuanya. Konselor berusaha menggunakan permainan dialog dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Hal itu dilakukan oleh konselor dengan anggapan bahwa konseli bermasalah karena titik-titik. A. Kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat. B. Terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. C. Mempunyai pikiran yang irasional. D. Tidak adanya hubungan yang kongruen antara real self dan ideal self-nya. Nah, ini kan kata kuncinya permainan dialog ya. Itu jelas ya, teori Gestalt, yaitu jawabannya adalah opsi B ya. Terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Ini asumsi perilaku bermasalahnya ya menurut Gestalt. Soal nomor 6, beberapa pandangan hakikat manusia pada konseling Gestalt adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Manusia tidak dapat dipahami secara tepat terlepas dari lingkungannya. B. Manusia tidak mampu menyadari sepenuhnya terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. C. Manusia tidak dapat dikatakan baik atau jahat. D. Manusia hanya dapat dipahami dalam keseluruhan konteksnya. Ini jawabannya B ya, manusia tidak mampu menyadari sepenuhnya terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. Karena ini kecualinya, jadi harusnya manusia mampu menyadari gitu ya. Nah ini ya kecuali yang ditanyakannya. Kalau Gestalt itu biasanya kata kuncinya kesadaran, menyadari, tanggung jawab, keseluruhan, seperti itu ya. Kemudian hakikat manusia lainnya yaitu aktor bukan reaktor, kemudian dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.